Halo rekan-rekan pembelajar, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini saya sangat antusias karena kita bakal menguji tajamnya insting klinis Anda semua. Anggap saja saya ini instruktur klinis Anda dan kita akan sama-sama melewati simulasi evaluasi sumatif keperawatan anak. Ingat, ini tingkat kesulitannya lumayan tinggi loh. Fokus utama kita hari ini adalah memastikan Anda benar-benar siap menghadapi kasus nyata di lapangan. Jadi, siapkan diri Anda karena ini bakal seru banget. Agenda kita simpel aja nih hari ini. Pertama, kita langsung masuk ke simulasi kasus klinis, dan di sesi akhir nanti kita akan bahas kunci jawaban sekalian Anda lakukan evaluasi mandiri. Oke, kita mulai bagian pertama, simulasi kasus klinis. Aturan mainnya gampang, tapi tolong dipatuhi ya. Baca kasusnya baik-baik, pilih satu jawaban yang paling tepat dari A sampai E, lalu simpan rapat-rapat jawaban itu sampai akhir sesi. Waktunya menguji seberapa tajam insting klinis Anda di bawah tekanan. Mari kita langsung bedah kasus pertama kita. Fokuskan perhatian Anda pada data yang paling menonjol di sini, yaitu presentasi ikterus pada bayi prematur ini. Perhatikan pola penyebarannya, mulai dari area wajah, lalu meluas perlahan sampai ke dada. Nah, ini dia petunjuk klinis utama Anda. Pertanyaannya, berapakah derajat ikterus pada bayi tersebut? Apakah derajat 1, 2, 3, 4, atau 5? Beri diri Anda waktu beberapa detik untuk memvisualisasikan aturan Kramer di kepala Anda. Sudah ketemu? Oke, kunci jawaban Anda sekarang. Lanjut ke pasien kedua. Coba lihat kombinasi aliran data yang sangat kritis ini. Ada kesulitan menyusui di mana bayi berhenti bernapas, denyut nadinya cepat banget di 160, bibir pucat, dan ada bukti kardiomegali atau pembesaran jantung dari hasil ronsen. Dari data tadi, apa masalah keperawatan utama pada anak ini? Ingat ya, dalam asuhan keperawatan, Anda harus selalu jeli mencari aliran data yang paling dominan. Dari 5 pilihan ini, mana yang jadi prioritas mutlak Anda saat nyawa jadi taruhannya? Silakan pilih jawaban Anda sekarang. Nah, kasus yang ketiga ini lumayan menarik. Pasien ini menunjukkan respons neurologis yang sangat spesifik. Bayi ini kehilangan refleks dasar, dan yang paling krusial, dia hanya membuka mata kalau kita berikan tindakan atau stimulus. Ini jelas-jelas tanda bahaya neurologis, rekan-rekan. Tantangan buat Anda nih. Coba tentukan klasifikasi neurologis yang pas untuk pasien yang cuma bisa terbangun oleh rangsangan taktil atau nyeri yang kuat. Apakah koma, sopor, apatis, somnolen, atau kompos mentis? Catat tebakan terbaik Anda. Kita beralih ke kasus batita ya. Perhatikan baik-baik data ubun-ubun yang membonjol dan tanda kaku kuduk positif, ditambah lagi ada riwayat paparan TB di keluarganya. Rangkaian gejala ini secara gamblang mengindikasikan adanya keterlibatan di sistem saraf pusat. Jadi, apa diagnosis keperawatan utama pada batita tersebut? Saya tantang Anda untuk benar-benar memakai critical thinking di sini. Coba bedakan antara sekedar risiko perfusi serebral dengan kondisi yang sudah nyata terjadi seperti penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Tentukan pilihan Anda dengan cermat. Perhatikan urgensi dari data objektif di depan kita ini. Frekuensi nafas 45 kali per menit pada anak usia 4 tahun itu sangat krusial loh. Tapi, perhatikan juga apa yang tidak ada di situ. Nggak ada talikan dinding dada ke dalam, dan nggak ada wheezing sama sekali. Kalau kita merujuk pada Pedoman Manajemen Terpadu Balita Sakit atau MTBS, masuk klasifikasi apa gejala anak ini? Coba ingat-ingat lagi algoritma untuk nafas cepat tanpa retraksi dinding dada bawah. Apakah ini ISPA, pneumoni, atau malah batuk bukan pneumoni? Simpan jawaban terbaik Anda. Situasi gawat darurat. Dalam skenario seperti ini, jujur saja, nggak ada waktu buat mikir panjang. Perawat harus langsung menginisiasi abdominal thrust. Poin terpentingnya adalah presisi anatomi saat kita melakukan intervensi ini. Salah taruh tangan sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Jadi, di mana persisnya letak posisi tangan yang paling tepat? Beri diri Anda 1 detik untuk membayangkan manuver penyelamat nyawa ini. Sudah terbayang landmark anatomisnya? Oke, kunci jawaban Anda. Sekarang kita transisi ke kasus anak usia sekolah. Seringkali kita kelewat fokus sama fisik pasien, tapi coba lihat dampak psikososial dari hospitalisasi pada anak laki-laki ini. Dia trauma sama jarum suntik, capek diperiksa terus-menerus, dan ujung-ujungnya dia jadi murung banget. Keperawatan anak itu kan nggak melulu soal fisiologi ya. Pertanyaannya, jenis kegiatan bermain apa yang paling pas untuk kasus ini? Pilih satu intervensi psikologis yang paling terarah untuk bantu anak ini memproses trauma medisnya di rumah sakit.
Nah, kasus ini secara brilian menggambarkan fase evaluasi dari sebuah proses asuhan keperawatan. Perawatnya nggak cuma mengkaji, tapi udah bertindak ngajarin teknik pembersihan jalan napas mekanis, yaitu batuk efektif. Tugas kita sekarang adalah mengevaluasi hasilnya. Jadi, apa evaluasi keperawatannya? Coba identifikasi hasil fisiologis spesifik mana yang membuktikan kalau intervensi batuk efektif tadi benar-benar berhasil membebaskan jalan napas si anak. Kunci jawaban Anda sekarang. Tolong fokuskan perhatian Anda ke perubahan perilaku yang drastis ini. Pasien langsung menunjukkan gejala menarik diri, tiba-tiba, pendiam, dan susah tidur setelah melewati operasi besar yang mengubah hidupnya secara permanen. Ini jelas sebuah respons krisis psikologis yang luar biasa. Apa tindakan mandiri Anda sebagai perawat yang paling tepat di situasi ini? Cocokkan aliran data psikologis tadi dengan intervensi rehabilitatif yang paling sesuai untuk membantu krisis identitas fisik pasien. Kita sampai di skenario terakhir. Perhatikan baik-baik, ini adalah presentasi sangat klasik dari kecemasan terhadap orang asing atau ketakutan akan rumah sakit pada anak usia prasekolah. Teriakannya tiap kali ada perawat datang itu murni mekanisme pertahanan dirinya. Silakan kunci jawaban terakhir Anda. Teknik pendekatan mana yang paling sesuai dengan tahap perkembangan anak ini? Apa yang bakal Anda lakukan pertama kali sebagai perawat profesional saat menghadapi anak yang menangis histeris seperti ini? Oke, waktu habis. Bagian 2, kunci jawaban dan evaluasi mandiri. Siapkan catatan Anda dan mari kita lihat seberapa tajam insting klinis Anda sebenarnya. Ini dia pemetaannya. Silakan dicocokkan. Nomor 1B, 2D, 3B, 4E, 5B, 6E, 7D, 8D, 9C, dan 10D. Coba tinjau lagi di bagian mana Anda mungkin kurang teliti. Mengkaji ulang kesalahan itu justru cara terbaik buat mempertajam pemahaman diagnostik kita. Sebagai penutup simulasi hari ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Dengan melihat skor yang Anda dapat hari ini, apakah Anda benar-benar yakin sudah siap membuat keputusan klinis yang tepat di dunia nyata saat nyawa seorang anak bergantung di tangan Anda? Teruslah belajar, tetap jaga fokus, dan sampai jumpa di bedah kasus kita selanjutnya.